Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kalau Dr. Tirta ini mempertanyakan tentang kebijakan pemerintah, mengapa tidak melakukan tes, tracing, dan treatment kepada seluruh rakyat Indonesia, di mana seharusnya negara hadir untuk menjaga kesehatan rakyatnya. Gini bos, masalah corona ini sudah dipolitisir. Setiap hal, apapun, kalau sudah dipolitisir, urusannya bisa rumet. Contoh dulu kasus Ahok. Padahal itu merupakan sebuah himbauan kepada warga Kepulauan Seribu untuk tidak segan-segan memilih secara hati nurani. Tetapi ketika omongan Ahok itu dipolitisir, Anda tahu sendiri bro, Ahok pun digulingkan, dan hampir-hampir saja pemerintahan Jokowi pun digulingkan. Untung kami-kami ini, rakyat biasa ini, jeli. Bahkan terkhusus saya Gus A. Ketika orang lain belum berkuara, Gus A sudah berkuara. Ketika ulama-ulama ini masih diam, Gus A sudah menunjuk hidung Rizik Syihab dan kawan-kawan. Jadi susah. Kalau udah ada manusia brengsek di negeri ini, ulama-ulama brengsek di negeri ini, yang memang dibayar untuk bikin kekacauan. Grup Cendana, grup Bakri, grup Kara, grup Cikes. Itu manusia brengsek semua. Yang memang kita ketahui selama beberapa tahun terakhir selalu mempolitisir apa-apa. Itu yang pertama. Yang kedua, Jokowi ini sangat hati-hati. Bukan Jokowi tidak sanggup. Bukan Jokowi tidak peduli kepada rakyat. Tetapi para Pemda yang ada di Indonesia ini apa ya? Nakal-nakal pada geblek. Terkhusus Gubernur DKI Jakarta. Mereka ini punya program sendiri-sendiri. Tidak mau mensukseskan mengikuti program pemerintah. Akhirnya strategi pemerintah yang sudah direncanakan dengan matang bisa berantakan di tengah jalan. Nah, orang brengsek seperti Anies Baswedan ini yang tidak mau mengikuti program pemerintah menjadi penghalang. Akhirnya kenapa? Pemerintah pusat mau tidak mau mengeluarkan dana yang tidak sedikit, yang cukup besar kepada daerah-daerah yang memang masuk zona merah, masuk zona hitam. Seharusnya Dr. Tirta tanyakan kepada Anies Baswedan. Itu duit 12,5 triliun apa enggak cukup untuk menggratiskan swab dan rapid test? Duitnya kemanain? 12,5 triliun itu bukan duit yang sedikit. Duit yang banyak. Kenapa nanya kepada Jokowi? Jokowi udah ngasih duit sesuai keinginan daerah masing-masing. Harusnya para rumah sakit, para dokter tanya kepada daerah masing-masing. Kenapa rapid test dan tes swab tidak digratiskan? Di pemerintah sudah turun bos duitnya. Yang di Pemda ini yang geblek. Tidak ada satu Pemda yang berani menggratiskan tes swab dan tes rapid test kecuali kota Surabaya. Cuma dengan 800 miliar, kurang dari 1 triliun, kota Surabaya berani menggratiskan. Sementara Anies Baswedan yang 12,5 triliun, gak tahu itu duitnya dipakai kemana. Bahkan sampai APD di rumah sakit kurang, bahkan sampai tempat tidur kurang. Ini pemerintah gak boleh diam, harus melakukan audit. KPK harus bergerak. Jangan karena di KPK ada si Novel Baswedan sehingga si Anies Baswedan kebal hukum, geblek kalau yang gini. Ya karena budu wa iya karena stain kalau kalian beribadah kepada Allah. Kalian minta pertolongan kepada Allah, Malik Yaumiddin. Allah yang meraji hari pembalasan. Jangan pernah bermain-main dengan hukum, bro. BPK pun harus turun, audit. Kemana itu 12 triliun? Kenapa sampai
rakyat Jakarta, kota Jakarta tidak mampu menggratiskan rapid test dan tes swab. Dananya sudah cair, cuman yang geblegnya itu Pemdanya. Yang ketiga, kalau menurut saya, orang di lapangan cukup dengan memakai dalil Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Coba pemerintah turun ke bawah. Coba dokter turun ke bawah. Di bawah, rakyat pada umumnya tidak mengenal apa itu corona. Saya kemarin sholat Jumatan di beberapa masjid. Saya kira setelah himbauan dari pemerintah yang begitu masif untuk menggunakan masker, ternyata di masjid-masjid paling cuma 7-10 orang yang pakai masker. Yang lainnya kagak. Jadi 98% itu rakyat di bawah sudah nggak pakai masker. Yang pakai masker paling cuma beberapa persen saja. Saya coba di masjid yang lain, yang berbeda kota. Di daerah Kabupaten Bandung. Malah lebih parah lagi. Yang pakai masker cuma saya doang. Para penceramah, para pendakwah, muazin, pada nggak pakai masker. Jadi, saya kira masalah corona ini oleh rakyat Indonesia ini sudah dianggap sebagai penyakit biasa. Yang ribut ini ya kalian-kalian ini, para dokter, para rumah sakit, para pejabat. Kalau di bawah sudah pasrah. Penyakit ini nggak ada obatnya. Obatnya cuma ya di dalam diri sendiri. Cuma itu aja. Obatnya cuma kita harus mampu menjaga kesehatan dengan baik. Karena imun kita itulah obat yang tercanggih, yang terhebat untuk memberantas virus corona. Jadi, menurut saya lebih pintar rakyat di bawah daripada para pejabat di atas. Rakyat yang di bawah, paling kalau misalkan ada pemeriksaan, mau pergi ke pertokoan, mau pergi ke pusat-pusat kota, baru mereka pakai. Setelah beres di pemeriksaan, mereka buka lagi. Bahkan saya di kota Bandung sudah jarang orang yang pakai masker. Di Kabupaten Bandung sudah jarang orang yang pakai masker. Ketika saya berkeliling dari Bandung ke Flores, juga sudah jarang orang yang pakai masker. Kecuali kalau mau keluar masuk pelabuhan, sudah pasti ada pemeriksaan. Jadi, menurut saya setuju dengan omongan bahwa corona ini 99% itu propaganda. Ada manusia-manusia brengsek yang memang ingin mendulang rupiah. Dan juga ada manusia-manusia brengsek yang mencoba mempolitisir virus corona ini. Dan 1%-nya corona itu memang ada. Karena ketika itu saya pernah masuk ke zona hitam di Surabaya. Memang terasa bro, pusing, pengen muntah, badan gak enak. Ada, virus corona itu ada. Cuman selama kita mampu menjaga diri, menerapkan protokol kesehatan, atau yang penting itulah beginilah. Kalau sudah keluar rumah, Anda mandi air panas. Kalau agak meriang dikit, jangan pergi ke rumah sakit, cukup beli obat yang cocok untuk menyembuhkan pusing pada diri kita. Makan makanan yang bergizi, teratur, dan seimbang. Insya Allah. Virus corona itu akan mati dengan sendirinya. Virus corona bukan virus yang berbahaya. Toh dengan sabun aja mati. Toh dengan panas aja mati. Kenapa harus ditakuti? Kenapa harus diributkan? Kenapa harus dipolitisi? Bahkan saya lebih baik mulai sekarang. Pemerintah mulai utamakan perekonomian daripada ngurus masalah virus corona. Semua ilmuwan di dunia ini sudah angkat tangan menemukan obat virus corona. Kalau ilmuwan saja sudah menyerah, sudah beberapa 7 bulan terakhir, virusnya masih belum ditemukan. Cuma satu, obat yang paling mujarab, berserah diri kepada Allah dan pandai menjaga diri. Biar imun kita ini diproduksi oleh tubuh kita, supaya tubuh kita bisa memproduksi, itu saja kita harus makan. Makan itu harus pakai duit. Duit itu harus dicari dengan kerja. Jadi mulai sekarang ke depan, para dokter nggak usah sibuk-sibuk bro. Nggak usah repot-repot, yakin. Rakyat Indonesia ini pandai menjaga diri. Kalau dokter harusnya ngurus yang benar-benar akut. Yang benar-benar parah menderita virus corona, baru itu ditangani oleh dokter. Kalau yang positif baru positif, tanpa gejala nggak usah lah. Dan saya menyarankan nggak usah ada yang namanya tes swab, rapid test. Kenapa? Percuma. Cuma ngabisin duit rakyat.
cuma hambur-hamburkan duit, ujung-ujungnya rakyat sendiri yang harus menjaga diri. Saya pernah ikuti rapid test, cuma dilihat darahnya doang. Tes swab cuma lihat kondisi hidung kita, kondisi tenggorokan kita. Sudahlah, nggak usah bermain-main dengan virus corona. Saya lebih baik mulai sekarang pemerintah harus mulai menggerakkan sektor ekonomi. Demi Allah bro, saya sudah lihat ke mall-mall, banyak mall-mall yang tutup. Udah di bawah 50% mall. Toko-toko di bawah udah pada tutup. Restoran-restoran pun seperti itu. Bahkan kita lihat teman Pizza Hut sampai jualan pizza pakai motor di pinggir jalan. Starbucks juga seperti itu. Yang lain pun seperti itu. Sudah virus corona ini tidak ada obatnya. Perekonomian rusak, acak-acakan, ancur-ancuran. Itu kalau ekonomi sudah jatuh, urusan bisa repot lagi bro. Oleh karena itu sekali lagi, masalah rapid test, tes swab, duitnya udah ada di Pemda masing-masing. Ya tinggal kalau misalkan tidak ada, berarti Pemdanya pada brengsek. Sudah dicairkan duitnya. Cuman Pemda-Pemdanya aja yang brengsek. Dan menurut saya ke depan Pak Jokowi udah nggak usah lah ngasih duit ke Pemda lagi. Lebih baik duitnya fokuskan ke Menteri Pendidikan dan ke Pemda-Pemda. Biar Menteri Pendidikan yang urus, kasihan juga dokter, kecapean, kurang terjamin hidupnya. Lebih baik bikin rumah sakit khusus, ditangani oleh dokter yang khusus, dengan dana yang khusus pula, itu lebih baik. Kalau ada siapapun yang sudah akut virus corona, langsung tarik ke rumah sakit tersebut. Jadi, jangan rumah sakit umum dijadikan rumah sakit corona, ini bahaya. Makanya penyebaran virus corona tidak tertanggulangi. Ya karena rumah sakit umum dijadikan rumah sakit penanganan corona, ya nyebar bro. Ini kesalahan fatal. Harusnya bikin rumah sakit khusus, dengan dokter yang khusus, perawat yang khusus, dana yang khusus. Ke depan jangan lagi pusat mengucurkan dana kepada Pemda. Udah jelas gagal, jangan dikasih lagi. Lebih baik Kementerian Kesehatan fokus menangani virus corona ini dengan dana yang khusus. Kalaupun dana yang tidak terbatas, gak masalah. Yang penting pertanggungjawabannya jelas. Saya kira kalau pusat berani seperti itu, dana kesehatan diberikan kepada orang-orang kesehatan, Kementerian Kesehatan. Hasilnya akan lebih maknyos daripada dana tersebut diberikan kepada Pemda-Pemda. Di mana kita semua tahu, mereka semua kebanyakan bacot doang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.